Kemudian kita masuk ke sesi terakhir kita untuk narasumber ketiga, yaitu kepada Dokter Beni. Kepada Dokter Beni, kami persilahkan, Dok. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, selamat hari raya Idul Adha. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima di sisi. Baik, pertama terima kasih dulu rasa bangga dan hormat kepada Jimli Asidik School, terkhusus Direktur Jimli School Law and Government, Prof. Dr. Muhammad Khairul Huda, SH, MH, CCD, CMC, kemudian juga Wakil Ketua Yayasan JSLG, Ibu Dr. Hesti Armi Wulan, SIM Hum, dan juga Guru Besar Fakultas Hukum UPNH Jakarta, Profesor Dr. Wicipto Setiadi, SIMH. Terima kasih Prof, sangat banyak memberikan masukan input bagi kami, khususnya terkait tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Dan tadi juga saya menantikan juga kajian dari sisi aturan substansi yang ada di dalam RUU dari Pak Hayan Ulhaq, SILM, dosen Fakultas Hukum Universitas Mataram. Dan nanti kita akan lanjutkan di diskusi tanya jawab. Dan tentunya moderator hebat kita, Mbak Tutut Ferdina Mahita Faksi, SHMH, dan tentunya seluruh teman-teman para dokter termasuk sejawat dan juga praktisi hukum yang hari ini masih I tetap didn't catch bergabung. that. Could you try again? Yang hari ini masih tetap bergabung di kegiatan kita di siang hari ini. Baik, mungkin saya juga tidak akan bisa menyelesaikan materi yang saya sampaikan ini tepat waktu, dan mohon maaf juga kalau saya mungkin melompat dari beberapa slide. Slide juga sudah saya bagikan ke panitia. Nah, menyambung apa yang disampaikan oleh Prof. Wicipto dan juga oleh Pak Dr. Hayan, kita mulainya itu di sini startnya. Bahwa hanya dengan dimulainya dengan tegaknya hukum tertinggi, bahwa kita baru bisa berharap bahwa hukum dan peraturan perundangan yang lebih rendah ini akan dihormati dan sungguh-sungguh dijalankan. Ini titik poinnya. Jadi apabila tadi sangat banyak disinggung terkait public consultation, maka harusnya kalau produk peraturan perundang-undangan ini, yang tentu ini lebih rendah dari Undang-Undang Dasar 1945 secara hierarki peraturan perundang-undangan ingin dihormati dan sungguh-sungguh ingin dijalankan, maka harusnya public consultation apa yang sudah kita rumuskan itu betul-betul dijalankan. Bukan hanya substansi sudah dilakukan, tetapi tidak kemudian bermakna secara kualitas. Nah, pemerintah sudah mengubah undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan 3 kali. 12 2011, kemudian nomor 15 2018, kemudian yang terakhir ada 13 2022. Yang terbaru di dalam ini adalah tentang sistem omnibus. Nah, kita tidak mendiskusikan sistem omnibus yang menurut beberapa pakar terkesan tidak cocok, tetapi kita setidaknya sudah punya produk ini. Nah, menyambung apa yang disampaikan oleh Prof. Wicipto tadi, di dalam pasal 96 jelas bahwa di ayat 1 masyarakat itu berhak memberikan masukan secara lisan dan atau tertulis dalam setiap tahapan. Jadi tahapan itu bukan nunggu di akhir setelah draft itu selesai, tetapi mulai dari proses pembentukan, perumusan, sampai kepada nanti dalam pengesahan. Nah, tentunya kegiatan yang dilakukan tadi adalah kegiatan konsultasi publik, bukan public hearing. Public hearing itu hanya rapat dengar pendapat. Dan harusnya ada kunjungan kerja juga. Lihat itu di daerah, bagaimana ada rumah sakit yang alatnya tidak lengkap. Lihat itu ke daerah kunjungan, bagaimana ada rumah sakit yang dokternya pun tidak ada. Silahkan dilihat lagi yang ada rumah sakit tetapi sangat jauh dari pemukiman, dan ternyata di sana ada penduduk yang butuh pelayanan kesehatan. Mana kunjungan kerjanya? Termasuk juga dalam sesi seminar, bukan hanya kuantitas saja yang dikejar, tetapi dalam seminar dan lokakarya serta diskusi itu lebih mengejar kepada kualitasnya. Ini yang harus dilakukan sesuai amanah pasal 96 ayat 6 Undang-Undang 13 2022. Nah, kemudian kita menyinggung lagi. Penjelasan di dalam pasal 96 ayat 3 Undang-Undang 13 2022, masyarakat itu merupakan orang perorangan atau kelompok orang yang terdampak langsung atau mempunyai kepentingan
atas materi muatan peraturan perundang-undangan. Kemudian kita lihat di dalam penjelasan pasal 96 ayat 3, yang dimaksud kelompok orang itu siapa? Mereka adalah kelompok atau organisasi masyarakat, termasuk organisasi profesi, LSM, yang terdaftar di kementerian yang berwenang. Nah, ini yang untuk menjawab tadi pertanyaan bagaimana dengan orang yang diundang. Harusnya pemerintah membaca penjelasan pasal 96 ayat 3 sebelum mengundang orang per orang atau kelompok orang yang mengatasnamakan kelompok orang. Karena penjelasan undang-undang menyebutkan kelompok orang itu adalah organisasi, kelompok masyarakat, dan organisasi profesi yang terdaftar di kementerian berwenang, termasuk masyarakat hukum adat. Dan juga penyandang disabilitas. Apakah dari sekian banyak itu terkait tentang peraturan perundang-undangan, hak-hak penyandang disabilitas ini sudah terpenuhi? Coba lihat, apakah sudah seluruh rumah sakit baik pemerintah dan swasta itu memberikan akses bagi penyandang disabilitas untuk memasuki rumah sakit, baik itu mulai dari IGD sampai rawat inap, rawat jalan, dan kamar operasi. Apakah penyandang disabilitas ini sudah didengar pendapatnya untuk pembentukan peraturan perundang-undangan yang ini katanya untuk kepentingan masyarakat? Termasuk di dalam penjelasan pasal 19 ayat 6 Undang-Undang 13 2022. Hasil kegiatan konsultasi publik tadi, lihat tuh ke daerah. Jalannya bagaimana, rujukannya bagaimana, sarana prasarana bagaimana, SDM-nya bagaimana. Yang kegiatan itu harusnya menjadi bahan pertimbangan di dalam perencanaan, penyusunan, pembahasan peraturan perundang-undangan. Agar masyarakat dapat memberikan masukan pembahasan tersebut. Ini undang-undang yang sudah disahkan oleh pemerintah tahun lalu, nomor 13 2022. Nah, tadi juga sudah sangat jelas memperkuat kembali apa yang disampaikan oleh Prof. Wicipto Setiadi. Ini ada di dalam penjelasan Undang-Undang 13 2022. Bahwa penguatan partisipasi masyarakat itu bukan hanya bentuk dalam public hearing. Tetapi bagaimana masyarakat itu bisa mendapatkan haknya dengan 3 syarat. Right to be heard, hak untuk didengar pendapatnya, termasuk hak to be considered, hak untuk dapat dipertimbangkan pendapatnya. Termasuk hak to be explained tadi yang dijelaskan, hak untuk mendapatkan penjelasan terhadap peraturan perundang-undangan. Nah, kalau kita akses, harusnya ini bisa diakses. Kalau kita akses di www.openparliament.id tentang RUU Omnibus, di sini Ketua Badan Legislasi DPR, Bapak Supratman Adi Adgas, menyampaikan bahwa tujuan dari RUU ini adalah untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan kesehatan. Disabilitas termasuk juga yang mohon maaf, yang tidak bisa melihat, mendengar, kemudian cacat, baik organ tubuhnya, apakah akses terhadap layanan masyarakatnya dan kualitas layanannya ini bisa benar-benar terakomodir dalam RUU ini. Termasuk bagaimana meningkatkan kualitas tadi. Jangan hanya pelayanan itu milik orang kaya. Hari ini kita sudah melihat bahwa hanya orang kaya saja yang membayar ratusan juta saja yang bisa menikmati pelayanan itu. Bahkan pejabat saja untuk masyarakat miskin yang menggunakan kartu BPJS tidak bisa mendapatkan pelayanan itu. Kemudian bagaimana RUU ini bisa menjawab menurunkan biaya kesehatan. Dan yang menarik adalah, nanti kita akan lihat di slide selanjutnya, bahwa tujuan di dalam RUU Kesehatan Omnibus ini yang berdasarkan pemetaan BKD DPR, katanya akan mengakomodir putusan MK. Bahwa tenaga medis itu bukan tenaga kelompok kesehatan. Oke, makanya disebut di situ tenaga medis dan tenaga kesehatan. Tetapi ada putusan MK yang lain yang kemudian diabaikan terkait organisasi profesi tunggal, terkait kolegium, terkait kemudian perhimpunan di bawah organisasi profesi yang itu tidak diakomodir di dalam draft terbaru Komisi 9. Kemudian terkait kepala direktur rumah sakit, kemudian juga BPJS bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri, dan ternyata di draft terbaru RUU versi Komisi 9 ini dihilangkan. Kemudian ada kewajiban, ini semuanya berbalik. Terkait BPJS yang menarik adalah sudah tidak lagi masuk di dalam pasal-pasal substansi yang ada di dalam draft terbaru. Sayangnya draft terbaru itu viral di WhatsApp grup, tidak diakses yang bisa didapatkan oleh seluruh masyarakat, khususnya dalam situs dpr.go.id. Nah, ini kalau kita lihat bagaimana saking kencangnya atau cepatnya peraturan ini tanpa melibatkan unsur masyarakat, dengan beredarnya sekitar bulan September draft yang katanya tidak jelas bentuknya bagaimana.
siapa yang mengeluarkan, kemudian siapa yang bertanggung jawab, baik kementerian, pemerintah maupun DPR tidak bertanggung jawab dan tidak mengakui draft yang beredar pada saat September 2022. Yang kemudian Panja melalui rapat yang mulai dari Januari, Desember, Januari, Februari, dan akhirnya di Februari mengumumkan bahwa RUU Kesehatan ini adalah hak inisiatif DPR. Sampai kemudian info terbaru lagi dengan adanya 2 draft tadi, kemudian maraton untuk melakukan yang namanya public hearing. Nah, sehingga hari ini kita berdiskusi, ada 3 draft yang beredar hari ini. Yang pertama adalah draft yang beredar September 2022, yang ini tidak jelas dari mana asalnya, tetapi draft ini akhirnya masuk di dalam draft 3, yang ini draft Komisi 9, yang sudah beredar di grup-grup WhatsApp keluarga Juni 2023. Termasuk yang draft paripurna, yang ini juga dilakukan aksi. Jadi ada 3 draft yang hari ini beredar, sementara draft ketiga sampai hari ini tidak dipublish untuk mendapatkan masukan, kritik, atau saran dari masyarakat. Tetapi ini sudah beredar dari draft yang sudah disahkan. Tadinya pembahasan ini harusnya dilakukan di Balik DPR RI, tetapi kemudian ditarik ke DPR RI Komisi 9. Sehingga ini dibahas di Komisi 9. Jadi ada 3 draft hari ini. Dan tentu yang nanti akan saya sampaikan adalah isi substansi draft yang terakhir dari Komisi 9, di mana draft Komisi 9 ini yang terakhir tidak ada lagi menyinggung tentang BPJS Kesehatan, termasuk Undang-Undang BPJS Kesehatan yang ada di dalam draft paripurna Februari 2023 itu sudah dicabut dan dihilangkan atau ditarik kembali. Ini menarik, karena memang pembahasan ini ternyata tidak tadi melibatkan unsur organisasi profesi yang secara sah disebutkan di dalam Undang-Undang 13 2022. Nah, tentu hipotesisnya adalah berharap bahwa apakah benar omnibus ini akan terdampak kepada ekosistem kesehatan dan profesi kesehatan, sehingga ini nanti akan mengubah pola interaksi antar masyarakat, termasuk adaptasi bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan. Apakah memang omnibus ini bisa diharapkan menjawab tantangan tentang kondisi kesehatan kita, tantangan kesehatan investasi kita saat ini? Tentu ini hipotesis yang nanti akan terjawab pada saat RUU ini nanti disahkan. Nah, terkait tentang turbulence pelayanan kesehatan, tentu kita tidak boleh lupa terhadap VUCA, volatile, uncertainty, complex, dan ambiguous. Bahwa permasalahan ini tidak bisa diberikan kepastian apalagi dalam hal pelayanan kesehatan. Jadi semakin sulit memberikan pelayanan kesehatan apabila preventif promotif itu tidak dimaksimalkan. Hari ini tantangan pelayanan kesehatan, masyarakat lebih mempercayai opini, testimoni daripada ilmiah. Ini yang menjadi persoalan. Kalau semakin banyak testimoni yang beredar di sosial media, di platform-platform sosial media, tanpa didasari bukti yang ilmiah, maka masyarakat akan sangat mudah terprovokasi atau kemudian terpengaruh untuk hal-hal yang tidak ada basis ilmiah. Sehingga tidak ada bedanya lagi antara dokter yang sekolah pendidikan bertahun-tahun dengan orang yang mungkin hanya berdasarkan cuplikan-cuplikan atau coba-coba saja. Nah, ini yang harusnya dimengerti oleh pemerintah, bagaimana etik terhadap pelayanan kesehatan. Ya, masyarakat saat ini tuntutannya semakin tinggi terhadap kualitas. Jadi begitu tidak puas, maka polanya adalah litigius, menuntut, gitu ya. Begitu tidak sembuh, menuntut. Ini tentu tantangan yang akan dihadapi oleh profesi-profesi kesehatan ke depan. Nah, di versi balik draft pertama yang beredar di Februari 2023, ini ada 9 undang-undang yang dicabut. Tetapi versi terbaru Komisi 9 ada 11 undang-undang. Itu bedanya. Kemudian undang-undang perubahan ini di dalam versi balik ada 13 undang-undang, termasuk di dalamnya tentang BPJS Kesehatan 24/2011, yang di dalam versi Komisi 9 draft terbaru yang total jumlah pasalnya sama 478, tetapi tentang BPJS itu ternyata dicabut, tentang SJNS ternyata dicabut juga, dihilangkan atau ditarik dari versi balik. Ini akan kemudian menjadi tanda tanya, termasuk juga ketentuan mengenai pidana, kemudian ketentuan mengenai semua dialihkan kepada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Umum. Ini menjadi persoalan baru nantinya, karena lex spesialis akan hilang di dalam
ketentuan ini bagaimana, substansi-substansi di dalam ketentuan lex specialis itu mengikuti ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terbaru di 1/2023. Nah, di dalam versi balik ini, kalau kita lihat karena terburu-burunya di pasal 471 versi balik, tidak ada di situ undang-undang tentang pendidikan kedokteran nomor 20 2013. Khususnya di pasal 471. Tidak ada disebutkan di situ undang-undang tentang pendidikan kedokteran. Padahal isi substansinya mengacu kepada undang-undang pendidikan kedokteran, bagaimana dokter itu bisa ditamatkan sekolah di rumah sakit atau hospital base yang kita kenal dengan istilah hospital base. Tidak ada di dalam ketentuan peralihan tentunya di pasal 471. Tetapi yang menarik adalah di dalam naskah akademik tiba-tiba muncul undang-undang tentang pendidikan kedokteran nomor 20 2013 ini. Di mana penyusunan naskah akademiknya dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Tapi yuridis normatifnya tadi kita diskusi di belakang layar, ini ternyata hanya memenuhi dan tidak mengacu kepada kebutuhan masyarakat. Nah, di dalam RUU Paripurna versi Februari 2023, karena topik kita adalah membedah RUU, sangat banyak aturan yang harus dibuatkan pemerintah pada saat ini disahkan. Amanahnya banyak. Pemerintah harus segera menyelesaikan 101 peraturan pemerintah, 11 peraturan presiden, 21 peraturan menteri kesehatan, dan 1 keputusan menteri, serta 1 peraturan BPJS. Yang nanti ini ternyata berubah di dalam versi Komisi 9. Nah, coba kita lihat di draft versi Komisi 9 DPR RI, yang ini beredar Juni 2023. Nah, di dalamnya dinyatakan 11 undang-undang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Sebelumnya hanya 9 undang-undang yang dicabut dan tidak berlaku. Tetapi ini 11. Yang dimana seluruh lex spesialis yang sudah mengatur praktek dokter, rumah sakit, kemudian tenaga kesehatan, keperawatan, kebidanan, termasuk pendidikan kedokteran, itu ternyata dinyatakan dicabut dan tidak berlaku. Padahal isi substansi yang ada di dalam draft itu belum menyinggung apa yang ada di dalamnya. Khususnya tentang bagaimana tentang asuhan keperawatan, bagaimana tentang asuhan kebidanan, bagaimana dengan asuhan pelayanan yang diberikan oleh tenaga kesehatan lain. Dan terkesan memang ini hanya mengacu kepada pelayanan kesehatan. Nanti saya akan coba singgung karena memang tidak bisa semuanya satu-satu kita bedah, tetapi ada substansi-substansi yang kontroversial tadi. Amanahnya berbeda dengan yang ada di dalam Undang-Undang RUU versi balik. Bahwa di versi Komisi 9, pemerintah harus membuat PR 98 peraturan pemerintah. 1 peraturan presiden. Kalau tadi 11, ini 1. Kemudian 16 peraturan menteri. Kalau sebelumnya 21 peraturan menteri, ini hanya 16. Dan tadinya harus ada 1 peraturan BPJS yang harus dikeluarkan, tetapi ini sudah tidak lagi karena Undang-Undang SJSN dan BPJS itu ternyata ditarik dari omnibus pertama tadi, versi balik. Ini PR-nya. Nah, tentu terkait lex spesialis, bahwa undang-undang khusus profesi yang ini semua dinyatakan dicabut dan tidak berlaku, praktek kedokteran, tenaga kesehatan 36/2014, keperawatan 38/2014, termasuk kebidanan 4/2019, dan juga Undang-Undang Rumah Sakit 44/2009, ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku. Padahal ini sudah mengatur seluruh organisasi profesi pelayanan. Untuk apa? Untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat atas praktek kedokteran, kepastian kepada masyarakat atas praktek keperawatan, kepastian kepada masyarakat, dan perlindungan kepada masyarakat atas praktek kebidanan. Yang kalau ini kemudian dinyatakan dicabut dan tidak berlaku, hak masyarakat untuk mendapatkan fasilitas pelayanan kesehatan, termasuk juga pelayanan kesehatan diberikan oleh tenaga medis, tenaga kesehatan yang memiliki etik dan moral yang tinggi, bagaimana pengawasannya? Apalagi peran organisasi profesi tidak dilibatkan di sana. Coba kita lihat, ternyata tidak hanya kesehatan saja yang punya undang-undang profesi. Advokat punya Undang-Undang 18/2003 yang mengatur tentang advokat, bagaimana praktek advokat. Notaris juga punya undang-undang yang bahkan itu sudah direvisi. Yang terakhir itu nomor 30/2004. Ini mengatur tentang profesi notaris. Bahkan arsitek pun ini sudah mengatur khusus profesinya sendiri, nomor 6/2017. Termasuk profesi akuntan publik. Ini adalah undang-undang khusus profesi. Kenapa kemudian undang-undang profesi yang sudah ada itu harus dinyatakan dicabut dan tidak berlaku? Termasuk yang terakhir, ada profesi psikolog, undang-undangnya baru, nomor 23/2022.
tentang pendidikan dan praktek psikolog. Bagaimana seorang psikolog sebelum memberikan pelayanan kepada masyarakat, dia ada undang-undangnya bagaimana mengatur apa yang diperbolehkan, apa yang tidak diperbolehkan, apabila dia melanggar tentu akan ada sanksinya. Nah, ini adalah undang-undang khusus lex spesialis khusus profesi. Nah, terkait undang-undang versi balik tadi, versi Komisi 9 yang 11 undang-undang dinyatakan dicabut kapan berlaku? Pada saat diundangkan, pasal 458. Nah, bagaimana dengan ketentuan untuk menghindari kekosongan hukum? Pasal 453 dan pasal 456, pada saat diberlaku, maka peraturan perundang-undangan yang ada saat ini itu masih dinyatakan berlaku. Sampai nanti tidak bertentangan dengan undang-undang ini. Ini menarik. Sampai tidak bertentangan dengan undang-undang ini. Bagaimana dengan pemidanaan? Tentu pemidanaan ini khusus tentang aborsi, dan di luar tentang aborsi, maka undang-undang itu dinyatakan langsung berlaku. Jadi mengacu kepada KUHP nomor 1 tahun 2023. Jadi lex generalis dia. Tidak lagi lex spesialis, tetapi menjadi lex generalis. Tentu ini nanti akan menjadi diskusi lagi yang menarik. Nah, substansi apa yang ada di dalam Komisi 9 yang baru ini? Draft yang baru. Hilangnya undang-undang tentang BPJS dan EJSN tentunya. Termasuk yang kemudian diributkan oleh beberapa masyarakat petani tembakau. Pasal tentang tembakau itu dihilangkan di dalam draft Komisi 9 ini. Kemudian organisasi profesi masih tetap tidak disebutkan. STR masih berlaku seumur hidup. Yang tadinya di versi balik STR itu berlaku 5 tahun. Tetapi di versi Komisi 9 ini berlakunya seumur hidup. Termasuk hilangnya rekomendasi. Kalau di versi balik ada rekomendasi organisasi profesi, itu dicoret dan dihapus di versi Komisi 9. Dan adanya pelayanan paliatif. Jadi tidak hanya preventif, promotif, kuratif, rehabilitatif, tapi ada paliatif tambahan untuk pelayanan kesehatan. Termasuk aturan-aturan turunannya. Sangat banyak perubahan-perubahan di dalam draft Komisi 9. Nah, pertanyaannya adalah, yang mana yang nanti akan disahkan? Apakah versi balik, ataukah versi Komisi 9, atau versi balik ditambah dengan Komisi 9? Nah, ini adalah proses politik. Bukan proses diskusi secara substansi, bukan proses diskusi akademik, tetapi ini menjadi proses politik. Mana yang nanti versi yang akan dipakai. Nah, dua-duanya yang menarik adalah dua-duanya sepakat menghilangkan mandatory spending di dalam baik itu versi balik atau versi Komisi 9. Padahal di dalam pasal 171 Undang-Undang Existing 36/2009, pasal 171 tegas dan jelas menyebutkan besaran anggaran pemerintah dialokasikan minimal 5%. Dan untuk APBD itu 10%. Bahkan di TAP MPR itu masuk di dalam hierarki peraturan perundang-undangan yang tertinggi nomor 2 setelah Undang-Undang Dasar. Di situ menugaskan kepada Presiden untuk mengupayakan peningkatan kesehatan itu 15% dari APBN. Ini ternyata di dalam draft versi balik, baik di dalam versi balik maupun di dalam versi paripurna dan juga versi Komisi 9, ini dihilangkan. Nah, hilangnya mandatory spending ini tentu menjadi pertanyaan. Di pasal 401 versi Komisi 9, sumber pendapatan pendanaan anggaran kesehatan ternyata membuka celah lagi dari sumber lain yang sah. Kalau sumber lain yang sah, sumbangan itu juga masuk dalam sumber lain yang sah. Kemudian juga bantuan-bantuan juga itu masuk dalam sumber lain yang sah. Artinya memang peran pemerintah dan tanggung jawab pemerintah terhadap kesehatan, terutama dari sisi anggaran, ini ingin mengabaikan beberapa aturan-aturan yang sudah dikeluarkan sebelumnya. Nah, bahkan pemerintah saja pun untuk membantu membayarkan penerima bantuan iuran masyarakatnya yang miskin, itu masih meminta bantuan orang lain gitu. Dalam bentuk CSR. Termasuk juga untuk mengurangi beban pemerintah katanya. Ini pemerintah seolah-olah terbeban ya terhadap anggaran kesehatan bagi masyarakatnya. Nah, ini yang tentunya harus segera disampaikan mandatory spending berapa hak masyarakat untuk memberikan kepastian berapa minimal. Karena mandatory spending itu mengatur tentang minimal, jumlah minimal. Kalau sebanyak-banyaknya ya monggo silahkan sesuai kemampuan. Tapi harus ada jumlah minimalnya berapa. Nah, kemudian isu yang menarik adalah terkait bagaimana hak atas penyimpanan dan pengelolaan material biologi. Nah, tentang penyimpanan dan pengelolaan material biologi, yang ini ternyata bisa dilakukan oleh pihak swasta. Ya, kalau kita melihat dalam situs kemenhan.go.id, kita harusnya berhati-hati dan kritis terhadap sifat dual usage tentang materi biologi yang ini ternyata memiliki potensi ancaman aktual non-militer terhadap pertahanan negara.
Jadi swasta ini seperti apa pengaturannya? Bahwa agen biologi di dalam situs Kementerian Kesehatan.go.id di tahun 2023 bulan 5 tanggal 23 yang baru saja diupload yang ditulis oleh Gede Priyatna Dwi Pratama, agen biologi itu merupakan salah satu ancaman aktual non militer yang perlu menjadi kewaspadaan bukan hanya bagi warga negara Indonesia tetapi juga warga negara di dunia. Jangan sampai penyimpanan dan pengelolaan material biologi ini yang nanti dikelola oleh swasta, kemudian dilakukan oleh swasta dengan tidak bertanggung jawab, kemudian dapat membahayakan terhadap potensi kewaspadaan ketahanan negara non-militer. Ini adalah bagian-bagian kritis suara masyarakat agar ini didengar, jangan kemudian diabaikan dan kemudian tidak memberikan perlindungan terhadap masyarakat. Nah, ini tentu pasal-pasal yang termasuk substansi yang harus dikritisi. Termasuk juga hilirisasi tentang penggunaan tenaga kesehatan. Bahwa beredar sudah ada dokter lulusan luar negeri sebagai beriklan yang mengatakan dokter lulusan luar negeri. Ya kalau dengan dokter lulusan dalam negeri kenapa rupanya gitu ya. Nah, ini kan kita harus lebih berhati-hati nih. Bahwa pelayanan kesehatan terkait industri kesehatan itu ada etika dan standarisasi yang sangat ketat. Tidak bisa semua orang itu punya standar sendiri masing-masing. Standar itu harus satu. Tidak bisa semua orang itu membuat standar etika sendiri. Tidak bisa dia kemudian membentuk organisasi profesi sendiri, membuat standar sendiri, membuat standar etik sendiri. Yang rugi masyarakat. Dengan banyaknya tadi standar-standar itu tadi. Bahkan pemerintah akan sulit melakukan pembinaan pengawasan terhadap banyaknya organisasi-organisasi profesi tadi. Ya, artinya Indonesia itu harusnya paham bagaimana memberdayakan apa yang ada saat ini, ketergantungan terhadap industri kesehatan yang harusnya itu menjadi investasi. Investasi kita itu selalu dianalogikan adalah anggaran dalam bentuk rupiah barang alat kesehatan dari luar. Tidak berpikir bahwa SDM kesehatan Indonesia itu adalah investasi. Bahwa investasi yang terbesar di Indonesia itu harusnya adalah SDM. Bukan dalam bentuk rupiah, dolar, atau yen. Tetapi adalah bagaimana investasi manusia, dokter-dokter yang ada, tenaga kesehatan, tenaga medis yang ada, perawat yang ada, itu menjadi investasi yang sangat besar. Bagaimana kita belajar dari Jepang pada saat bom Hiroshima dijatuhkan, yang dia tanya dan dia cari siapa? Guru. Berapa guru yang tersisa hari ini? Kalau kita ingin membangun tentang sistem pelayanan kesehatan, harusnya yang ditanya adalah bagaimana kualitas dokter kita saat ini. Bagaimana kita membangun kualitas dokter saat ini? Apakah pelayanannya sudah standar? Apakah etikanya itu sudah dilakukan? Bukan kemudian menghadirkan dokter dari luar, bukan kemudian mendatangkan dokter dari luar, dan kemudian menarik investasi yang sebesar-besarnya. Kalau kita ingin membangun pelayanan kesehatan itu menjadi lebih baik. Berapa dokter kita yang tersisa hari ini? Berapa SDM spesialis yang tersisa hari ini? Berapa spesialis jantung? Karena kita sudah banyak berguguran pada saat pandemi lalu. Seluruh guru-guru kita meninggal. Seluruh spesialis meninggal. Berapa yang tersisa hari ini? Bagaimana kita membangun agar pelayanan kesehatan kita bisa dinikmati sampai ke seluruh pelosok? Bukan kemudian membuka pintu lebar-lebar yang ternyata komunikasi berbahasa Indonesianya masih dipertanyakan misalnya. Dan pola penyakitnya juga berbeda. Tentu ini yang harusnya kita kritisi dari substansi. Nah, kemudian tentang aborsi, yang kemarin juga sempat disinggung. Di dalam draft versi Balik, itu disebutkan 14 minggu. Tetapi ini kemudian di dalam versi Komisi 9 pasal 60, semua ketentuan mengenai aborsi itu nanti akan diatur sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu Undang-Undang 1 2023. Coba kita lihat singgung di Undang-Undang 1 2023 pasal 463. Ternyata di sana juga disebutkan bahwa umur kehamilan tidak melebihi dari 14 minggu. Nah, ini menjadi persoalan karena menurut POGI, Perhimpunan Obstetrik Ginekologi, resiko kematian pada ibu dan janin itu meningkat sampai 11%. Tapi kita kan ingin agar bagaimana menurunkan angka kematian ibu. Nah, tentu hal ini juga bertentangan dengan pasal 21I Undang-Undang 1945 tentang hak hidup. Bahwa ini juga bertentangan dengan fatwa MUI tahun 2005 tentang aborsi yang diperbolehkan menurut fatwa MUI itu kurang dari 40 hari.
Ini adalah aturan-aturan yang berubah dari draft versi paripurna dengan versi Komisi 9. Nah, kemudian ada pasal tambahan tentang menghentikan pelayanan. Kalau saya menyebutnya, ini adalah pasal hati-hati jebakan. Coba kita lihat di pasal 273 ayat 2, bahwa di sana ada hak tenaga medis dan tenaga kesehatan. Dia dapat menghentikan pelayanan kesehatan kalau dia memperoleh perlakuan yang tidak sesuai dengan harkat martabat manusia, moral, sosial, serta nilai profesi. Pertanyaannya adalah, perlakuan yang tidak sesuai dari siapa? Dari teman sejawatnya kah? Dari tenaga medis, tenaga kesehatan kah? Dari manajemen rumah sakit atau kepala puskesmas atau klinik? Atau dari pasien atau keluarganya? Atau dari tetangganya? Atau dari suaminya? Atau dari siapa ini? Jadi tentu menghentikan pelayanan kesehatan, kalau ini menyebabkan cacat, hati-hati. Misalnya sudah menunggu pasal 48, pasal 428 KUHP 2023. Ingat, seluruh ketentuan pidana akan diarahkan kepada KUHP. Termasuk ada di dalam pasal 438 RUU ini sendiri. Kalau tenaga medis, tenaga kesehatan menghentikan pelayanan kesehatan dalam kondisi darurat, ancamannya itu bisa sampai 10 tahun. Apalagi kalau itu dia meninggal. Kalau dia cacat, ini ancamannya bisa 2 tahun. Jadi ketidakjelasan dalam penjelasan, coba lihat di dalam penjelasan 273, cukup jelas. Ini tentu bertentangan dengan pasal 28H dan etika pelayanan kedokteran kesehatan. Jadi ketidakjelasan dalam menghentikan pelayanan kesehatan, siapa yang menjadi subjek yang memberikan perlakuan tadi, bagaimana mekanisme pembuktiannya bahwa dia diperlakukan tidak sesuai dengan moral kesusilaan, bagaimana kemudian pembuktiannya, dan bagaimana dengan perlindungannya. Ini nanti akan sangat banyak dokter-dokter yang tentu akan diproses dengan ancaman bahkan sampai 7 tahun penjara, 10 tahun maksimal. Nah, hilangnya organisasi profesi di dalam draft versi Komisi 9. Termasuk di dalamnya di sana adalah bahwa hanya ada satu pasal, yaitu pasal 311. Disebutkan tenaga medis dan tenaga kesehatan dapat membentuk organisasi profesi. Nah, kalau setiap orang diperbolehkan membentuk organisasi profesi, bagaimana dengan standar tadi? Standar profesi, standar pelayanan, standar etika, yang semuanya boleh mengacu kepada standarnya masing-masing. Bahkan di Undang-Undang Profesi ini tidak disebutkan tentang tugas, peran dalam hal pembinaan pengawasan, tidak ada peran juga dalam mengeluarkan rekomendasi, tidak ada peran dalam pemberian sanksi etika, tidak ada peran dalam pembinaan pengawasan disebutkan di dalam RUU, tidak ada disebutkan. Termasuk juga tidak ada peran mengusulkan anggota menjadi anggota majelis disiplin, konsil, karena dia bisa berasal dari tenaga medis, tenaga kesehatan langsung. Termasuk juga tidak ada peran dalam membentuk kolegium dan konsil. Nah, tentu ini akan menjadi diskusi bahwa OP itu bukan ormas. Bahwa organisasi profesi itu adalah moral community yang dia bertanggung jawab untuk dalam pembinaan pengawasan terhadap etik dan moral. Yang hari ini tentu kita masih pertanyakan terhadap etik dan moral tenaga medis dan tenaga kesehatan yang hari ini masih mungkin terjadi. Ya tentu juga di dalam penjelasan pasal 1, pekerjaan profesi dokter, tenaga kesehatan harus dilakukan berdasarkan keilmuan, bukan testimoni. Berdasarkan kompetensi, yang itu didapat melalui pendidikan. Bukan try and error. Kemudian melalui pendidikan berjenjang dan kode etik. Nah, tentu ini juga sudah disebutkan, harus dilakukan oleh dokter dan dokter gigi yang memiliki etik dan moral yang tinggi. Harus dilakukan oleh perawat yang memiliki etik dan moral yang tinggi dalam Undang-Undang Keperawatan. Harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki etik dan moral yang tinggi di Undang-Undang Tenaga Kesehatan 36/2009. Bahwa terkait organisasi profesi, bahkan MK pun sudah memiliki 3 putusan yang menyatakan bahwa hanya dengan satu organisasi profesi tunggal, ini akan memudahkan pemerintah untuk melaksanakan pembinaan pengawasan. Tapi tujuan kita adalah kesehatan tadi. Ini juga untuk memberikan kepastian kepada masyarakat dan perlindungan kepada masyarakat. Ini kewenangan organisasi profesi yang semuanya sama sekali tidak disebutkan atau diambil atau dicatat. Termasuk dalam hal menetapkan etika profesi, tidak disebutkan sama sekali. Termasuk dalam membuat standar profesi, sanksi bagi anggota yang melanggar ketentuan. Bahwa organisasi profesi tidak hanya milik ID, PDGI, IAI, dan PPNI, itu juga milik HIMSI. Milik ini Ikatan Notaris Indonesia, milik Ikatan Arsitek, yang semuanya ini adalah undang-undang yang menyebutkan bahwa organisasi profesi itu satu. Terkait STR dan SIP, di mana dihilangkannya rekomendasi organisasi profesi.
Kalau kita lihat di dalam undang-undang existing, di sini disebutkan ada rekomendasi dari organisasi profesi, termasuk tentang pasal 37 ayat 2, bahwa di sana disebutkan surat izin praktik dokter atau dokter gigi ini bisa diberikan paling banyak 3 tempat. Apa tujuan pemerintah memberikan 3 tempat? Untuk kemudian memberikan kepastian agar daerah-daerah memiliki. Saat ini dengan 3.080 rumah sakit, di mana 67,5%-nya adalah milik swasta, dan ternyata swasta itu semuanya adalah dokter-dokter yang praktek SIP kedua dan ketiga, dengan tidak disebutkannya diberikan untuk paling banyak 3 tempat, ini akan menjadi multitafsir. Sehingga ini akan diterjemahkan menjadi 1 dokter, 1 SIP. Kalau itu berlaku 1 dokter, 1 SIP, bagaimana hak masyarakat atas pelayanan dokter di daerah? Tentu dokter-dokter tadi akan memilih, dia tetap akan di kota, tidak akan mau ke daerah. Dia akan tetap di dekat rumahnya, dia tidak akan mau menuju ke daerah. Ini bagaimana? Karena pasal 37 ayat 3 tentang dokter boleh berpraktek lebih dari paling banyak 3 tempat, ini ternyata hilang. Baik di dalam draft Komisi 9 dan termasuk juga di dalam draft. Ini akan diatur dengan ketentuan peraturan pemerintah yang hari ini tentu belum keluar karena undang-undangnya belum disahkan juga, pasal 263. Ini akan menjadi polemik baru atau mungkin diskusi baru lagi terkait tentang kebutuhan distribusi dokter. Termasuk juga hilangnya rekomendasi organisasi profesi. Dengan tidak dibutuhkannya rekomendasi, pertanyaannya adalah di mana pengawasan etik dan moral bagi masyarakat yang akan dilayani? Apakah nanti masyarakat akan dibiarkan dilayani oleh dokter yang tidak memiliki tenaga medis, tenaga kesehatan yang tidak memiliki etik, tidak memiliki moral? Mungkin secara keilmuan iya, secara gelar iya. Tetapi etik dan moralnya bagaimana pembinaan pengawasannya dilakukan? Nah, tentu ID sendiri yang dipersalahkan oleh beberapa media saat ini ya, yang berat, padahal dia hanya menjalankan organisasi profesi. Di mana salah satunya rekomendasi itu untuk bagian dari screening. Bahwa rekomendasi izin praktek itu hanya bisa diberikan kalau ijazah legesnya asli. Untuk membuktikan bahwa dia dokter. Bahwa dia punya STR, bahwa dia sudah bayar iuran, bahwa dia sudah membayar biaya rekomendasi. Yang terpenting adalah dia tidak sedang menjalani sanksi berat oleh etik, moral, dan disiplin. Nah, kalau kemudian ID dipersalahkan menghambat, tentu ID sudah punya aturan di dalam kode etiknya pasal 18 yang itu dikategorikan sebagai melanggar etik. Nah, ini kan aturan-aturan yang sudah dibuat untuk membantu pemerintah, padahal ID sendiri organisasi profesi tidak mendapatkan anggaran pemerintah untuk membantu tugasnya. Termasuk kebutuhan SKP. SKP nanti tidak akan dilakukan lagi oleh organisasi profesi, tetapi akan dilakukan oleh menteri. Nah, belum lagi undang-undang disahkan, pemerintah sudah sosialisasi tentang sistem informasi portofolio SKP atau SIPMORLIN. Dan ini sudah di-launchingkan atau sudah disosialisasikan kemarin, padahal undang-undang ini belum disahkan lagi. Jadi SKP nanti tidak akan kecukupan SKP nanti dalam memenuhi kebutuhan memperpanjang SIP dan SIP itu tidak dilakukan organisasi profesi. Namanya saja sudah sistem kredit profesi. Satuan Kredit Profesi, tetapi dilakukan oleh Kementerian Kesehatan, tidak lagi organisasi profesi. Nah, termasuk tadi beberapa ketentuan rekomendasi dihilangkan di dalam undang-undang existing yang sudah sangat jelas, padahal rekomendasi ini itu juga dilakukan oleh organisasi profesi lain, advokat contohnya. Di undang-undang advokat, kantor advokat bisa mempekerjakan advokat asing, tapi dengan rekomendasi organisasi advokat juga. Termasuk ikatan notaris. Untuk menjadi notaris juga butuh rekomendasi organisasi notaris di dalam undang-undang notaris. Arsitek juga di dalam undang-undang arsitek ini juga mendapatkan rekomendasi dari organisasi profesi arsitek di Undang-Undang Arsitek 6 2017, termasuk di HIMSI, Himpunan Psikolog, di Undang-Undang tentang Pendidikan dan Layanan Psikolog 23 2022. Di sini untuk mendapatkan surat izin layanan psikolog harus mendapatkan rekomendasi dari induk organisasi himpunan psikolog. Siapa? HIMSI disebutkan di dalam penjelasannya. Nah, rekomendasi ini justru mempertegas kembali bahwa kalau memang dalam ketentuan di dalam Undang-Undang HIMSI 23 2022, di situ disebutkan dalam hal ketentuan yang dilaksanakan ternyata tidak sesuai dengan peraturan-peraturan perundang-undangan dan timbul ketidakpastian hukum, pemerintah pusat bisa mengambil alih pemberian surat izin layanan psikolog. Silakan. Jadi undang-undang ini harusnya bisa dilakukan sebagai bagian dari yuridis normatif. Terkait kolegium dan KKI. Jadi kolegium dan KKI tidak lagi dibentuk oleh organisasi profesi dalam definisinya,
termasuk tentang konsil. Konsil sendiri keanggotaannya tidak lagi berdasarkan dari organisasi profesi, baik dokter gigi, tetapi cukup dari pemerintah pusat, cukup dari profesi tenaga medis, tenaga kesehatan, dia tidak mewakili organisasi profesi, ini aneh dan unik, termasuk kolegium dan masyarakat. Unsur-unsurnya ini tidak jelas. Yang tadinya ini ditetapkan oleh presiden atas usulan menteri, ini menjadi bagian dan bertanggung jawab kepada menteri. Kemudian majelis disiplin, ada upaya dilakukan peninjauan kembali. Ini menarik. Tetapi unsur-unsur yang ada di dalam majelis disiplin yang tadinya di dalam undang-undang existing terdiri dari utusan atau perwakilan dari organisasi profesi, kalau ini tidak. Jadi menteri yang membentuk nanti majelis disiplin ini. Yang tentunya bagi pasien atau keluarga yang kepentingan dirugikan dapat mengadukan kepada majelis. Dan putusan majelis tadi, kalau itu dinyatakan bersalah atau melanggar disiplin atau tidak melanggar disiplin, sesuai pasal 306 ini dapat diajukan kembali kepada menteri. Kalau putusan majelis dapat diajukan lagi peninjauan kembali kepada menteri, artinya akan ada lembaga di atas majelis disiplin. Yang tugas lembaga itu apakah hanya bertanggung jawab melakukan peninjauan kembali atas putusan majelis disiplin. Padahal majelis disiplin yang dibentuk sesuai pasal 304 itu sifatnya permanen dan atau ad hoc. Ad hoc berarti sesuai kebutuhan. Permasalahannya adalah putusan majelis yang dilakukan peninjauan kembali tadi, yang kalau lembaga majelis tadi adalah ad hoc, bagaimana dengan peninjauan kembali yang dilakukan kepada menteri oleh lembaga siapa? Ya kalau memang ingin silakan sajalah ke PN atau ke Petun, karena ini masuk dalam putusan yang lain. Tapi tentunya dengan pasal 306 ini, maka akan ada lembaga di atas majelis disiplin. Nah tentu menarik, kalau memang dalam hal ketentuan ada dugaan tindak pidana, maka ini dilakukan mekanisme restoratif justice. Ingat, restoratif justice ini adalah hak kewenangan dari pihak penyidik. Jadi itu bisa digunakan atau tidak digunakan. Nah termasuk juga bagaimana keterlibatan organisasi profesi di dalam melakukan pembinaan. Tentu aturan-aturan tentang pelanggaran disiplin perlu dikritisi. Terkait tentang larangan-larangan yang ada dalam draft RUU, termasuk tidak boleh melakukan praktek tanpa STR/STP, yang kemudian dikenakan sanksi administratif yang sebelumnya ada denda, bahkan rumah sakit bisa dikenakan sanksi pidana sampai 5 tahun penjara, ini sudah dikenakan sanksi administratif. Nah, ada versi balik yang terkait hak melaporkan aparat penegak hukum. Jadi ternyata ada di versi sebelumnya, pasal 310 itu wajib melaporkan kepada aparat penegak hukum kalau ada mengetahui atau menemukan atau patut menduga ada tindak pidana pada pasien. Ini tenaga kesehatan, tenaga medis berhak melaporkan kepada aparat penegak hukum. Kecuali tentang rahasia kedokteran, rahasia kesehatan, dan wajib mendapatkan perlindungan hukum. Dan ini penjelasannya cukup jelas, bagaimana bentuk perlindungannya. Nah, tentu ini akan menjadi permasalahan. Nah, seluruh ketentuan-ketentuan pemindahan penyidikan di bidang kesehatan ini harus berdasarkan tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, termasuk di dalam pasal-pasal substansi yang tidak diatur diarahkan kepada KUHP baru. Nah, ini yang menarik karena memang pidana umum dengan pidana medik itu adalah hal yang berbeda. Kalau ketentuan di dalam pidana umum alat bukti, tentu kita tahu ada 5 alat bukti dan menggunakan deliknya adalah delik KUHP, delik formilnya KUHP. Nah, kalau delik materialnya menggunakan KUHP, tidak menggunakan lex spesialis, ini tentu akan menjadi permasalahan baru. Karena memang pidana medik itu bukan pidana umum. Bahwa pembuktian yang harus dilakukan dengan pendekatan pidana umum, ini akan sangat banyak nanti tenaga medis, tenaga kesehatan yang dikriminalisasi. Bahwa pendekatan pembuktian di dalam tindak pidana medik khususnya, tentu harus ada pembuktian bahwa dia bekerja tanpa kompetensi. Kemudian tentu ada pelanggaran standar. Standar dari mana ini? Standar yang dibentuk oleh organisasi profesi yang mana ini? Standar etika profesi yang mana ini? Kemudian ada kerugian tentunya. Dan tentu harus ada bukti asas kausalitasnya. Ada hubungan sebab akibat tindakan tersebut itulah yang menyebabkan meninggal. Bukan karena akibat memang kondisi pasiennya. Bukan karena memang komplikasi penyakitnya pasien. Tentu harus dibuktikan juga ada kelainan kasar yang ini tidak bisa dilakukan dengan pendekatan pidana umum. Nah, tentu kelalaian itu bukan pelanggaran kalau memang tidak sampai ada muncul kerugian. Yang ini memang harus dipahami. Bukan karena salah diagnosa yang tidak menimbulkan kerugian kemudian dipersalahkan. Atau mungkin karena hasil laboratorium yang berbeda dengan hasil laboratorium tempat lain. Yang kemarin pernah kita alami.
Kalau satu laboratorium mengatakan positif COVID, yang lainnya tidak positif COVID atau negatif, kemudian itu disebut dengan kejahatan, didefinisikan sebagai kejahatan. Tentu ini adalah hal-hal yang berbeda dan serius untuk didiskusikan lebih lanjut. Ya, kembali penutup, hanya dengan dimulai dengan tegaknya hukum tertinggi, kita dapat berharap bahwa hukum peraturan perundangan yang lebih rendah akan dihormati dan dijalankan dengan sungguh-sungguh. Saya kembalikan ke Mbak Tutut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Beni yang telah membedah materi dalam rancangan undang-undang secara komprehensif karena memang cukup banyak pasal-pasal yang patut untuk dikritisi dalam rancangan undang-undang tersebut. Saya saja ternyata juga baru paham bahwa terdapat 3 rancangan draft yang berbeda yang disebarkan kepada publik. Oke, baik seperti itu. Mohon izin untuk bisa menyampaikan sedikit garis besar materi dari Dokter Beni bahwa pada dasarnya terdapat beberapa hal yang patut dikritisi dalam rancangan undang-undang kesehatan karena memang partisipasi masyarakat khususnya, para praktisi kesehatan baik tenaga kesehatan ataupun tenaga medis itu apa namanya, terkesan dipinggirkan dalam pembahasannya karena ternyata ada 3 draft yang dikeluarkan kepada publik sehingga tidak diketahui manakah sebetulnya draft yang akan masuk dalam pembahasan di DPR RI. Sehingga kita juga tidak bisa mengetahui bahwa apakah sebetulnya, materi partisipasi yang disampaikan tersebut diterima atau dimasukkan tidak dalam draft rancangan undang-undang tersebut. Kemudian yang kedua, terkait dengan beberapa hal yang patut untuk bahas terkait dengan keberadaan Undang-Undang Pendidikan Kedokteran yang tidak sinkron antara dalam naskah akademik dengan rancangan undang-undang, termasuk juga dengan menghilangkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2022 tentang BPJS, kemudian adanya upaya penghapusan organisasi profesi, permasalahan pengawasan terkait dengan surat tanda praktek dari para tenaga praktisi kesehatan, keberadaan tenaga kesehatan medis asing, kemudian penghapusan anggaran kesehatan dari APBN atau mandatory spending, dan juga kondisi apabila nanti terdapat lebih dari satu organisasi profesi. Mungkin kurang lebih seperti itu, nanti secara lebih mendalam dapat kita sampaikan di sesi tanya jawab.